Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen Dewan Penguji Wakil PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satriawan Rifki, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 asal LPTK Universitas Muhammadiyah Parepare. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022 akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 11 di Sekolah SMK Primatiara Makassar, dan topik pembelajaran yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang passive voice. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning. How are you today? I'm fine. Thank you. Yeah, I'm fine too. Thank you. I would like to say many thank you for your coming today, for your help, for your participation. Ya. Okay, jadi seperti biasa, before starting our lesson, our subject today, kita bersama-sama berdoa. Let's pray to the God, Allah Subhanahu Wa Taala, to your God, to your belief, based on your belief. Pray, start. Okay, finish. First of all, I would like to check how many students are there in the class. I'd like to see your class attendance. Okay. You are here, identify yourself by saying listen, but if you are not here because of sick or any other excuse, you may say absent. Okay, Abid Muhammad Farhan, Zal Hidayat, absen ya. Andi Ardiansa, Ramlia Damayandi, Dian Putri, Eki Yosafat, Aikal, Muhammad Andian, Nur Hikmah, Nur Ismi, Ruslan, Rusli, Sri Adelia, Novelia, Rita Saputri, Laura Febrin, Anesia Sastra. Okay, thank you. There are only few of you are absent ya. Hanya ada beberapa sedikit dari kalian yang hadir. Thank you for coming. Next, just to ensure ya, untuk memastikan, are you feeling comfort? Are you feeling kalian sudah merasa nyaman and ready to study? Yes. Yes? Yes. Okay. Are you hungry? No, not really. I hope you have already taken breakfast previously. Saya harap kalian sudah sarapan atau makan dulu ya sebelumnya ya, so that you have an energy, power to study. Maybe after finish the lesson, you may go to the canteen, you may eating. Okay. Next, let's start our meeting today. By the way, the topic that we will discuss today is about what is that? Passive voice, ya. Have you ever, pernahkah kalian heard, mendengar atau learn atau mempelajari tentang passive voice, using active and passive voice
or maybe in bahasa Indonesia atau mungkin dalam pelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya. Yes. Yes. What is the identification of active and passive voice? Ciri-ciri kalau dia itu disebut kalimat aktif itu apa dan pasif itu bagaimana? Kalau dia aktif, kenapa dia disebut aktif? Apa yang membuat dia menjadi kalimat aktif? Apa yang membuat dia menjadi kalimat pasif? Raise your hand, please. May raise your hand, please. No one, tidak ada yang tahu? Apa ya ciri-ciri kalimat aktif? Okay, let me tell you. Maybe you forgot, mungkin kalian lupa. Active voice is the sentence adalah kalimat where the subject is dominant and active to do the things, to do the job, to do the work. Kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya itu lebih dominan atau lebih aktif dalam melakukan tindakan atau pekerjaan. While passive voice, kalau pasif itu berarti, silakan bisa. Kalau pasif, jadi bagaimana? Hanya dikeluarkan, hanya dibilang, bukan dikerjakan. The others, do you agree? Yang lain apakah sepakat dengan pendapatnya Laura? Ya. Kalau kalian pasif, tadi saya bilang aktif itu subjek yang aktif melakukan. Kalau yang pasif itu objeknya lebih aktif. Oke. Itulah dia jawabannya. Kalau aktif means that the object, ya, kalau objeknya more active, will be more active to do the action, to do the job. Di objek ini adalah yang menerima perlakuan daripada subjek. Subject is not very emphasized, ya, subjeknya tidak terlalu ditekankan di sini. Karena seakan-akan objeknya yang bergerak. Oke, nanti kita masuk ke contoh ya. Baik, before showing you the picture, let's see this slide. One, would you rather watch LeBron play basketball or some random person sitting in the stands? Okay. Apakah kalian lebih suka menonton si LeBron ini yang bermain basket atau beberapa penonton yang secara acak hanya duduk di dalam tempat duduk? Mana yang lebih enak ditonton? Penontonnya apa? Kalau LeBron ya? Tiga the basket player LeBron ya. Sehingga verbs and voice. Oke, kita langsung masuk ke sini dulu. Active. Oke, apa itu active voice tadi? Ya. Jadi active voice, is used to show that the subject of the sentence is performing or causing the action. Digunakan is used to show untuk menunjukkan that subject of the sentence, subjek dari suatu kalimat, is performing, menampilkan, or causing, atau menyebabkan action. Play basketball. Okay. Can you make active sentence using the picture? LeBron action verbnya tadi apa? Apa yang dilakukan? Iya, ulang.
LeBron play basketball. Oke. Kalau bermain berarti ada sesuatu yang dihasilkan, ada sesuatu yang terjadi, yang bergerak. Nah, ini bola bisa bouncing, bisa mental karena ada tindakan yang disebabkan oleh si pelaku atau pemain. Nah, LeBron di sini di dalam kalimat aktif itu bertindak sebagai subjek. So LeBron plays basketball. LeBron bermain bola basket. Sementara back to passive voice tadi ya. Oke, aktif dulu, ini kita tadi aktif ya. LeBron threw, coba perhatikan, baca. Oke, LeBron threw the basketball before the buzzer. Buzzer itu apa? Atau buzzer? Apa namanya itu? Kalau bukan shooting. Kalau orang main basket itu ditaruh di mana? Ring. Ya, ring itu. Keranjang itu apa itu ya? Yang jaring itu ya? Nah, itu buzzer namanya. Oke, jadi ini kalimat pasif. LeBron threw. Throw ini apa maksudnya? Dari kata throw ya. Ini bentuk kedua. Bukan. Yang melempar. Bagus. Throw. Kalau permainan bola kan lemparan ke dalam sepak bola itu throwing namanya. Throwing. Jadi throw itu lempar. Oke, baik. Sekarang perhatikan kalimat yang pertama ini, LeBron threw. Ini dari kata throw. Dari kata throw ya. Kata kerja bentuk pertamanya throw. Ini kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua, throw. Oke. Oke, LeBron mana speed? Oke. Throw the basket. LeBron throw the basket. Kemudian kata throw ini karena dia bentuk kedua berarti ini bentuk apa? Present, past atau future? Present past? Dua-duanya? Past tense. Oke, past tense. Bentuk kedua. Siapa yang bisa membuat bentuk pasif dari kalian? Oke, objek duluan ya. Apa objek? Basket. Oke, berarti objek sekarang ditarik ke depan. Basketball. Bagus. Kita pakai apa? Was asal kata dari asal was itu asal bentuk mulanya apa? Apa? Ya, oke, is. Kata bentuk ya. Sorry, di sini was ya. Oke. Kita pakai kata kerja berapa sekarang? Ketiga. Oke. Kalau begitu berarti bukan true lagi. Drone, bagus. Ya. Kita close dong buat temannya itu. Drone. To make it clearer, untuk membuatnya lebih jelas, we can see the visual and we can hear the explanation. Kita bisa mendengar penjelasannya. Let's see the video first ya. Tunggu dulu sebentar. I'm gonna connect to the Bluetooth first. Hi everyone, welcome back to Englishpedia.
Jika video ini bermanfaat buat sahabat sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan update terbaru dari Englishpedia. Hi Mr. John. Hi Tom. It was broken yesterday, so it was towed to the garage. Sahabat Englishpedia, do you know what happened to Mr. John's car? Apa yang terjadi? Yes, you're right. The car was broken. It was brought to garage and it is being repaired right now. It's being repaired. Jadi, yang terjadi dengan mobilnya Mr. John adalah mobilnya rusak, dibawa ke bengkel dan sedang diperbaiki sekarang. The sentences are the example of passive voice. Sahabat pasti bertanya-tanya, what is passive voice and how to make it? You don't need to be worried, karena pada video kali ini kita akan mempelajari tentang passive voice. Dalam memahami kalimat pasif, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah definition, yang kedua adalah structure atau susunan kalimat, kemudian yang ketiga adalah example. Dan bagian yang pertama akan kita pelajari adalah definition of passive voice. Sebelumnya, kita sudah melihat ilustrasi dari penggunaan kalimat pasif. Di bagian ini, kita akan mencari tahu apa pengertian kalimat pasif serta penggunaannya. Passive voice atau kalimat pasif adalah bentuk kalimat di mana subjek tidak melakukan tindakan, melainkan menerima aksi dari tindakan tersebut. Sebaliknya, pada active voice atau kalimat aktif, subjeknya lah yang bertindak sebagai pelaku tindakan. Sekarang, coba kita lihat perbedaan antara kalimat pasif dan kalimat aktif. Perhatikan contoh berikut. Police officer drove a thief to the jail. Ini adalah contoh dari kalimat aktif di mana police officer berperan sebagai subjek, Bruce berperan sebagai verb atau kata kerja, a thief sebagai objek, dan to the jail adalah keterangan tempat. Untuk membuat kalimat pasif, kita pindahkan objek kalimat menjadi subjek. Berikut ini adalah contohnya. A thief was brought by police officer to the jail. Ini adalah contoh dari kalimat pasif, di mana subjek a thief tidak melakukan tindakan, melainkan menerima aksi dari kata kerja. Nah, sahabat Englishpedia, setelah kita mengetahui pengertian dari kalimat pasif, sekarang kita akan mempelajari fungsi dari kalimat pasif. Passive voice dapat digunakan dalam 3 kondisi berikut. Yang pertama, kalimat pasif digunakan jika objek lebih penting untuk diceritakan. Kemudian yang kedua, kalimat pasif digunakan jika subjeknya tidak diketahui. Dan yang ketiga, kalimat pasif digunakan jika subjeknya tidak penting untuk diceritakan. Dalam bahasa Inggris, kita sering menggunakan kalimat pasif dalam 3 kondisi di atas. Sekarang, mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, my car is repaired. Mobil saya diperbaiki. Kalimat ini menunjukkan bahwa car menjadi topik pembahasan atau hal yang lebih penting untuk diceritakan. Contoh yang kedua, my wallet is stolen. Dompet saya dicuri. Dalam kalimat ini, kita membuat kalimat pasif karena kita tidak mengetahui siapa yang mencuri dompet saya. Dan contoh yang ketiga, wood is cut, it is brought to factory, it is processed. Dalam contoh di atas, kita membuat dalam bentuk kalimat pasif karena subjeknya tidak penting untuk diceritakan. Nah, sekarang kita sudah memahami pengertian dan juga fungsi dari kalimat pasif. Di bagian selanjutnya, kita akan mempelajari structure atau rumus dalam membuat kalimat pasif. Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan mempelajari structure atau rumus dalam membuat kalimat pasif. Secara umum, passive voice dibentuk dari auxiliary verbs plus past participle. Berikut ini adalah susunannya. Auxiliary verb, past participle atau verb 3 plus by object. Berikut ini adalah detail yang harus sangat pahami. Yang pertama adalah auxiliary verb. Auxiliary verb adalah kata kerja bantu. Dalam passive voice, kata kerja bantu yang digunakan dapat berupa is, and, are, was, were, dan been. Masing-masing auxiliary verb digunakan tergantung dari subjek dan tesisnya. Selanjutnya yang kedua adalah past participle. Past participle adalah kata kerja bentuk ketiga. Adapun cara untuk membuat kata kerja bentuk ketiga
pertama, regular verb. Untuk membuat kata kerja bentuk ketiga, cukup dengan menambahkan ed pada kata kerja. Kemudian yang kedua adalah irregular verb. Perubahannya, untuk menjadi kata kerja bentuk ketiga tidak beraturan. Tidak ada patokan resmi untuk membuat kata kerja bentuk ketiga pada irregular verb. Sahabat bisa download daftar irregular verb pada link deskripsi. Selanjutnya, catatan ketiga yang harus sahabat perhatikan adalah by object. By object adalah pelaku dalam kalimat pasif. By object tidak wajib disertakan. Sahabat bisa menuliskan atau tidak. Nah, sahabat Englishpedia, ini adalah rumus kalimat pasif secara umum. Bentuk auxiliary dapat berubah tergantung tensesnya. Sekarang, mari kita lihat rumus passive voice dalam masing-masing tenses. Yang pertama adalah present tense, gunanya untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Rumus pasifnya adalah am, is, are, plus verb 3. Kemudian yang kedua adalah present continuous, gunanya untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi. Rumus pasifnya adalah am, is, are, plus being, plus verb 3. Kemudian yang ketiga adalah present perfect tense, gunanya untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi. Rumus kalimat pasifnya adalah have atau has, plus been, plus verb 3. Selanjutnya, tenses yang keempat adalah past tense, gunanya untuk kegiatan yang terjadi kemarin. Rumus pasifnya adalah was atau were, plus verb 3. Kemudian yang kelima adalah past continuous tense, gunanya untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi di waktu lampau. Rumus pasifnya adalah was atau were, plus being, plus verb 3. Kemudian yang keenam adalah past perfect tense, gunanya untuk kegiatan yang sudah terjadi di waktu lampau. Rumus pasifnya adalah had, plus been, plus verb 3. Kemudian yang ketujuh adalah future tense, gunakan untuk kegiatan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Rumus kalimat pasifnya adalah will plus be plus verb 3. Dan yang terakhir adalah future perfect tense, digunakan untuk kegiatan yang sudah terjadi di masa yang akan datang. Rumus kalimat pasifnya adalah will plus have plus been plus verb 3. Sekarang mari kita lihat contoh kalimat pasif dalam berbagai tenses. Contoh yang pertama, my shoes are washed every month. Kalimat ini adalah kalimat pasif dalam bentuk simple present tense. Kemudian contoh yang kedua, the room is being cleaned right now. Ini adalah contoh kalimat pasif dalam bentuk present continuous tense. Contoh yang ketiga, the book was edited by Beatrice Spark. Ini adalah contoh kalimat pasif dalam bentuk simple past. Dan yang terakhir adalah the store will be closed. Kalimat ini adalah contoh kalimat pasif dalam bentuk future tense. Nah, sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari segala hal yang dibutuhkan untuk memahami kalimat pasif. Sering-sering berlatih ya sahabat untuk dapat menggunakan kalimat pasif dengan baik. So, I think that's all for today's video. I hope you can learn it and enjoy it. I will see you on the next clip. Thank you for watching. Thank you, everybody. Sorry, do you know the picture? Sweet. Okay, sweep. No, that's actually map atau mengepel ya, atau you can say clean ya. Clean, only clean. Okay. Jadi kata-kata dipakai dalam clean. Okay. Can you say what activity the person do here? What is the activity? Aktivitas apa yang dilakukan? Jangan bikin yang pasif voice dulu, saya cuma nanya itu. Clean the house, okay, clean the house. So how to describe this picture in active sentence? How to describe? Bagaimana menggambarkan dalam kalimat aktif dulu? She clean the house. She clean the house. Is she or other? Okay, other. She clean the house. She clean the house. Today. Today. Okay, good. Can say today. Can you make it passive sentence? The house is clean. Cleaned by her. Her. By her today. The house is cleaned by her today. today. Good. Okay. Kerjakan
dengan benar ya. Saya minta kalian menganalisis, membuat kalian pasif. Sudah ada bentuk aktifnya di atas sebagai patokan. Misalnya diisi. Silakan diisi kalimat pasifnya. Sudah ada kalimat pasif di sumber, ini ada yang pasti aktif ya. Yang lain itu tulis. Oke, silakan. Ya, if you are not really clear about the KPD, about the worksheet, you may ask the question. Cari kata ketiganya mengajar. Sama harus tahu tujuh apa yang digunakan dan bentuk keterangan bentuk apa. Ijot. Cari. Tidak semua kata kerja itu beraturan ya. Kalaupun dia present, kalau nggak ada, stop dia, stop dia. Ya, stop, tuliskan. Do you have problem? Ada? Tidak ada? Salah? Come here. Pick the picture. Mereka mau ambil yang bagaimana boleh dimakan. Mana? Oke. We have two pictures left. Who is present? Who's present? Passive voice. Present.
picture Rusli. You only make two sentences. Hanya membuat dua kalimat. Satu bentuk aktif, satu bentuk pasif. Jangan lupa mungkin di grup ya, Ismi yang membuka dulu. Buka presentasinya. Mainnya di sini. Kemudian kamu jelaskan secara langsung. Grup will make sentence about voice using the picture. Our group will make the sentence about using the picture. Make sentence. Make sentence. About us. Yeah, with the picture. The picture. Okay, speak please. Give applause one more time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my friends. Our group will make sentence about passive voice using the picture. Okay, Ismi, show the picture. Show the picture. Kami tunggu. Ya. Start with mulai dari. Oke, start from Haikal ya. Haikal. Oke, silakan. Ya. Yang lain perhatikan dengarkan Haikal ya. Jangan. Ya, Haikal start. My mom give the money. Ya. Bagus. Memang give the money. My mom give the money for me today. The money is given by my mom for me today. Oke. So, Ismi, your turn. Pas. The voice. She make the cake yesterday. Passive voice. The cake was made by her yesterday. Good. Oke, Rusli semangat, silakan. Kasih tepuk tangan buat Rusli. I will wash the blood next week. Oke, mantap. Wow. Voice. The blood will be washed by me next week. Wow, ini terharu saya ini sama ini tiga orang ini. Thank you. Terus silakan tutup. Terus. That's all from our group ya. From our group. Yeah, that's all. That's all from our group. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Picture, please, picture. Guys, this is the proof. Ini adalah bukti bahwa everybody, no matter how naughty he is, no matter how bad he is, he still can be a good person as long as he study hard. Siapapun itu ya, bagaimana nakalnya dia, bagaimana badnya dia, jeleknya dia dalam kelas, sepanjang saat itu dia belajar, dia bisa. Dan I do not expect that Rusli and Haikal will not done such a great job. Thank you ya. Okay, dear of my students, let's make the conclusion. Kita buat kesimpulan from the whole discussion, from the whole material, from the whole passage today. I would like to
make sure that you finish the lesson and you go home after you have a good and clear understanding about passive voice. Okay. Is that hard? Apakah sulit menurut kalian to make passive sentence? Now. No, yeah, not really, yeah. Yes. Okay, but there is requirements. I mean, there is rules. Ada persyaratan memang. You're not only focus on the verb tree, on the perubahan kata kerja. Ya, jadi fokusnya itu bukan cuma yang penting saya udah tahu perubahan kata kerja. Terlihat juga di sini bahwa you are lack of vocabulary, masih kurang sekali kosakata, and you are not really popular and famous with the transformation of the vocabulary. You still cannot make difference and distinction between which one is regular and which one is irregular verb. Kalian juga masih belum bisa membedakan kira-kira dalam satu kata kerja yang mana regular dan mana irregular. Itu penting. Mengenai to be, karena memang passive voice itu mengikuti tenses. Kita nggak bisa langsung, yang penting saya buat kalimat pasif, cari saja kata kerja. Nah, itu bahasa Inggris itu selalu terikat dengan bentuk waktu. Ada bentuk sekarang, bentuk lampau, bentuk masa depan. Sama kayak bahasa Indonesia. Kayak bahasa Indonesia itu kan kalau disebutkan itu juga bunyinya. Kalau kita bilang pergi, ya pergi, nggak ada kayak go, when, gone begitu. Nah ini bahasa asli memang begitu. Jadi kalau misalnya present berarti ya bisa digunakan. Kalau past berarti was were. Kalau future will be. Ya that's it. Ya itu saja yang harus dipahami. Baik. So I think that's all I can say. Itu saja yang bisa saya katakan hari ini. Let's close our meeting by praying ya. Kita sama-sama berdoa ya sebelum pulang ya. Pray, start. Okay. See you again. Good luck. I hope you have good score in your report letter. And saya juga berharap mudah-mudahan saya bisa lulus ini ya. Thank you for your support adik-adik. Terima kasih atas bantuan, doanya dan partisipasinya. Saya apresiasi sekali. Only God who can defend all the kindness you do to me. Hanya Allah saja yang bisa membalas ya semua kebaikan yang ada dilakukan di dunia. See you when I see you, and good luck every time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.